Shalom sahabat Jalan Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah di pertanyaan di Minggu Estomihi 15 Februari 2026, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita di ibadah pertanyaan di minggu ini tertulis di kitab 2 Samuel pasal 22, dimulai dari ayat yang ke-44 berakhir di ayat ke-51. Saya akan membacakan kepada kita demikian firman Tuhan. Engkau meluputkan aku dari perbantahan bangsaku. Engkau memelihara aku sebagai pemimpin bangsa-bangsa. Bangsa yang tidak kukenal menjadi hambaku. Orang-orang asing tunduk menjilat aku. Begitu telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku. Orang-orang asing kecut hati dan keluar dari kubunya dengan gemetar. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah gunung batu penyelamatku. Dialah Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang membawa bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, dan yang membebaskan aku dari musuh-musuhku. Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau melepaskan aku dari orang yang melakukan kekerasan. Sebab itu aku hendak bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan, dan bermazmur bagi namamu. Ia mengaruniakan kemenangan-kemenangan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, kepada Daud dan keturunannya untuk selama-lamanya. Demikian sabda Tuhan yang saya bacakan dari Alkitab terjemahan kedua. Sahabat Jalan Kristus, ketika pertama sekali membaca firman Tuhan ini, saya memandang kehidupan perjalanan jatuh bangun kehidupan Daud. Kita bisa belajar dari sana. Dan entah mengapa hati dan pikiran saya terarah kepada satu bangunan rumah yang pernah saya lihat, di mana dia berdiri tampak kokoh. Tetapi jika musim hujan, penghuni bangunan itu akan kewalahan, karena sudah banyak atapnya yang bocor. Jika hujan turun di waktu malam, tidur pun pasti tidak tenang. Selesai hujan, penghuni rumah akan bekerja untuk membersihkan rumah yang sudah dipenuhi tetesan-tetesan air hujan. Tetapi semua itu hanyalah gambaran saja, saudara-saudaraku. Jikalaupun saya teringat akan satu bangunan yang bocor, yang ingin saya ceritakan adalah persoalan dan pertengkaran yang kerap terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Banyak rumah tangga kesusahan atau mengalami konflik bukanlah karena badai persoalan yang besar yang menghantam rumah tangganya, tetapi semua pasti dimulai dengan retakan-retakan kecil, bocor-bocor seng yang satu-satu yang terlalu lama dibiarkan. Semuanya bisa dimulai dari hal-hal yang sepele. Jarang menanyakan kabar, tidak ada perhatian. Jarang membantu pekerjaan dalam rumah tangga. Rumah sering menjadi hanya sekedar tempat istirahat. Hingga ada juga banyak keluarga hancur dari pinjol, judol yang awalnya kecil-kecilan dan terakhir terjebak, terlilit dalam persoalan yang semakin besar. Umumnya persoalan itu datang bukan dari luar pintu rumah kita, tetapi seutuhnya dari dalam pintu rumah tangga manusia itu sendiri. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dalam khotbah pertanyaan yang merupakan bagian dari nyanyian Daud. Nyanyian ini datang bukan dari seorang yang hidupnya berjalan dengan baik-baik saja, tetapi firman ini adalah kesaksian hidup seorang yang selamat dari hidup yang hampir runtuh, hancur, diambang kematian. Itulah Daud.
Sahabat Jalan Kristus, 2 Samuel pasal 22 adalah nyanyian syukur Daud di akhir perjalanan hidupnya. Firman ini paralel dengan Mazmur 18 jika kita baca dengan saksama. Tetapi dituliskan juga di kitab Samuel untuk menutup kisah Daud sebagai raja dan sebagai manusia yang juga memiliki titik-titik kelemahan, kekurangan, dan kerapuhan hidup. Mari kita perhatikan teks firman Tuhan kita di ayat 44, dikatakan di sana, "Engkau meluputkan aku dari perbantahan bangsaku." Saudara-saudara, secara historis jika dikatakan di sini perbantahan, di dalam bahasa Batak lebih dalam lagi artinya yaitu parbadaan. Artinya di situ ingin disampaikan Daud memiliki banyak persoalan hidup. Ada pergumulan yang luar biasa, saudara-saudaraku. Jika kita lihat bagian-bagian besar persoalan yang dihadapi Daud di kitab 2 Samuel ini, secara keseluruhan di situ ada konflik internal dalam bangsa Israel. Ada perang saudara, ada pemberontakan Absalom, anak dari Daud itu sendiri, dan dampak dari dosa Daud sendiri terlihat dari kehidupan keluarganya. Artinya yang ingin kita lihat dari latar belakang pergumulan Daud di sini bahwa firman ini lahir dari kekacauan relasi antara Daud dengan Allah, Daud dengan bangsanya, Daud dengan keluarganya. Bukan dari bangunan kehidupan yang terjalin dengan ideal atau benar di hadapan Allah. Hal ini penting untuk kita perhatikan, saudaraku, karena Allah itu tidak hanya untuk dipuji di saat hidup kita tenang, sukacita, seolah tidak ada masalah. Tetapi pemujian kepada Allah terkadang akan dapat dilihat dengan jujur, mungkin setelah hidup yang hampir hancur, hidup yang sudah mulai rapuh. Kepada siapakah dia mengadu dan mengaku atas kelemahannya? Di ayat 44 ini dikatakan lagi di sana bahwa Allah yang membebaskan Daud dari konflik internalnya. Itu yang kita temukan. Engkau meluputkan aku dari perbantahan bangsaku. Seperti yang kita bahas tadi, konflik pergumulan ini diawali dengan konflik yang horizontal antara sesama manusia, bahkan yang paling dekat keluarganya, bahkan dirinya sendiri. Bukan yang datang dari luar. Biasanya yang luar itu datang ketika yang di dalam sudah lemah, sudah rapuh. Maka datanglah serangan-serangan konflik dari luar. Melalui firman ini ingin dikatakan lagi bagi kita, saudara-saudara, bahwa Tuhan bukan hanya penolong saat diserang dari luar, persoalan yang datang dari luar diri manusia, tetapi Tuhan juga merupakan penyelamat bagi kita ketika relasi di dalam diri kita itu sendiri rusak, antara sesama, antara keluarga, bahkan konflik batin kita sendiri yang tidak selesai. Yakobus pasal 4 ayat 1 dikatakan di sana, dari manakah datangnya pertengkaran di antara kamu? Bukan dari hawa nafsumu? Sering sekali konflik dalam rumah tangga, sesama keluarga, bahkan komunitas-komunitas, punguan-punguan, ini selalu berakar pada hati manusia yang jatuh dalam dosa, yang terlena dan menjadi batu sandungan. Terakhir terjadi pertengkaran. Mari kita baca selanjutnya, saudara-saudara, di ayat 45, 46. Di sana ada kemenangan yang bukan kesombongan. Daud berbicara tentang bangsa-bangsa yang tunduk kepadanya. Di balik kehancuran yang ia temui, dia juga menyadari bagaimana penyertaan Tuhan Allah dalam hidupnya ketika ia memimpin bangsa Israel. Dan ini bukan untuk mengarahkan kita untuk melihat bagaimana kesombongan politik dari Daud, tetapi ini ingin menyatakan bagaimana pengakuan Daud bahwa kuasa Allah sendiri melampaui batas-batas Israel. Dengan kata lain di sini Daud tidak sedang meninggikan dirinya, tetapi mengecilkan perannya sendiri, bahwa semuanya itu adalah pencapaian, itu adalah milik Allah.
dan karya Allah yang sedang berkarya di dalam diri Daud. Ayat 47 kemudian dikatakan Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku. Ini adalah kalimat teks firman Tuhan yang menjadi puncak dari penyerahan diri Daud. Puncak dari pemujian Daud bagaimana kuasa Allah di dalam hidupnya. Tuhan hidup. Ini adalah pengakuan kesaksian dari seorang Daud ingin menegaskan bagi kita Allah tidak pernah pasif. Layaknya makhluk yang hidup, dia dapat bergerak, berpindah, mendekat, dan dia dapat bersuara, memanggil, menegur umatnya, dan dia tetap hadir di tengah-tengah bangsanya. Tidak pernah diam. Dikatakan lagi gunung batu. Di sini Daud ingin menegaskan Allah itu adalah tempat berlindung yang teduh, pondasi. Dialah keteguhan yang tidak akan pernah runtuh. Kesaksian Daud ini dipertegas di Mazmur 62 ayat 7. Dikatakan di sana, hanya pada Allah saja aku tenang, sebab daripadanya keselamatanku. Saudara-saudara, gunung batu adalah tempat berlindung di zaman dahulu. Ketika ada peperangan, gunung batu sering dijadikan menjadi benteng terakhir. Bahkan Daud sendiri mengalami ketika dia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Di mana dia bersembunyi? Di gua-gua gunung batu yang ada di sana. Sehingga teks ini benar-benar lahir dari kondisi pengalaman yang nyata dari Daud alami. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Dalam kehidupan rumah tangga Kristen masa kini, siapa yang kita jadikan gunung batu dalam rumah tangga kita? Tempat berlindung kita. Di zaman yang kian cepat berubah, bukan situasi ekonomi saja yang gampang berubah. Emosi pe inangamang olodo murah-murah mubah. Satokin mekel hirana romantis idaun, satokin nai ngamanyogaki. Ngadong na tumatangis, ngadong na mula tumakna, madele. Itu memble namanya. Mengapa ini terjadi? Dang di bahini bana di bata gabe partano batuan di bagasan muluna. Allah bukan menjadi tempat dia bersandar dan mengadu dalam hidupnya. Mari kita baca kembali di ayat 48 hingga ayat 49. Di sini kita melihat bagaimana Allah yang bertindak aktif. Daud kembali menyaksikan bagaimana pengalaman imannya. Allah bertindak dalam hidupnya. Bukan sekadar memberikan hiburan, manang pangapulion di bagasan ngulu ni si Dauti. Alay malua doi bana siam mara bolon, tarlumubi sian pangaleleon ni Raja Saul di bana. Itu juga yang dikatakan di Roma pasal 8 ayat 31. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Keselamatan orang Kristen itu jelas di tangan Allah. Dan itulah yang dinyatakan dalam Yesus Kristus yang telah kita terima melalui karya penebusannya, keselamatan yang diberikan bagi kita. Dan yang terakhir di ayat 50-51, ini adalah pujian dan pengakuan Daud bahwa keselamatan itu akan terus diwariskan oleh Allah. Sekali dia berjanji, janjinya kekal selama-lamanya. Dia setia terhadap janji-janjinya. Dikatakan di sana ia menunjukkan kasih setia kepada orang-orang yang dia urapinya, kepada Daud dan anak cucunya untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, firman ini adalah janji mesianik yang melalui Daud adalah bayangan dalam diri Yesus yang dipenuhkan keselamatan, yang turun ke tengah-tengah umat manusia. Jauh sebelum kelahiran Yesus, Tuhan telah berjanji kepada Daud itu sendiri. Sahabat jalan Kristus, Daud yang bernyanyi, yang bermazmur bagi kita saat ini, tetapi Kristuslah yang menggenapi dan telah kita terima saat ini bagi setiap orang percaya. Itulah isi firman Tuhan bagi kita di khotbah pertangyangan
di Minggu Estomihi 15 Februari 2026. Banyak keluarga saudara-saudara hari ini di era cepatnya arus informasi, WA, berbagai macam media sosial bisa kita dapatkan. Ini membuat manusia tidak lagi kekurangan alat untuk berkomunikasi, media untuk berkomunikasi. Sehingga membuat kita di masa-masa ini pun tidak lagi kita miskin informasi. Kalaupun kita malas untuk mencari di Google, postingan di berbagai media sosial juga sudah banyak informasi kita dapatkan di sana. Yang viral-viral biasanya di media sosial duluan muncul. Bahkan informasi naso perlupe di informasi do dipamasuk tu media sosial. Alaya hado nahurang inang amang marhiti zaman natabulus si partikianon. Yang kurang itu adalah kehadiran. Saat ini kita memasuki era di mana banyaknya keluarga miskin kehadiran di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah anak, di tengah-tengah yang orang-orang yang mereka sayangi. Miskin kehadiran. Dangholan kehadiran sebatas kata-kata atau kehadiran jasmani kita, tubuh kita. Tetapi kehadiran cinta, kasih, sayang. Tapi kehadiran cinta dan kasih sayang di tengah-tengah keluarga. Itulah yang miskin belakangan ini. Pertemuan antara yang berkeluarga belakangan ini pun terkadang menjadi hal yang mahal, sulit untuk didapatkan. Bahkan molong ngajupang petau baru songoni, nunga mulai gabe hal na wajar, dak pola belao tujabu ni todong na martob baru, tujabu ni tulang, tujabu ni naboru, ay buhi domar video call ninna. Jangankan keluarga besar, keluarga kecil waktu kumpul, keluar makan, jangankan inangamang kita berbicara skop keluarga yang besar, keluarga yang kecil sekalipun, ketika mereka keluar makan malam, sudah banyak sekarang memesan makanan tidak lagi melalui bahasa yang verbal, tetapi melalui WA grup keluarga. Marhite grupi dipesan mak samaku ini ninna. Dungi dibalas sama naimamu saya di grup keluarga. Inimu itu kosong nak ninna. Ina ngamang godangan di partikianon halak Kristen mengerusi tampilan natarida di luar. Sibuk memperhatikan story, sibuk mempertahankan story yang memukau. Tetapi kenyataannya kita mana maboto songon dia ngulunya kedongatta. Lupa untuk membangun pondasi yang kokoh dalam kehidupan rumah tangganya. Itulah kebiasaan-kebiasaan, fenomena-fenomena yang terjadi belakangan ini. Banyak anak muda asik pencapaiannya, aku berhasil mendapatkan sekian, aku berhasil menyelesaikan ini, ninna. Tapi dia lupa update relasi hubungannya yang baik dengan Tuhan, dengan keluarga. Karena apa? Minim kehadiran, minim cinta kasih yang ditanamkan dan diajarkan di tengah-tengah keluarga. Sahabat Jalan Kristus, topik minggu kita menyuarakan Yesus dimuliakan di atas gunung. Yesus dimuliakan di atas gunung bukan supaya murid-murid tinggal di atas sana, di gunung itu, di gunung yang penuh kemuliaan itu. Tetapi agar kemuliaan itu turun ke dalam kehidupan kita, untuk berjalan dan menghadapi realitas hidup yang nyata yang sedang kita jalani. Sama seperti Daud, Tuhan tidak selalu mengangkat kita dari konflik, dari pergumulan yang kita hadapi. Tetapi tanpa kita sadari sebenarnya Tuhan sedang bekerja, berkarya dan menopang kita dari dalam diri kita, dari tengah-tengah keluarga kita. Apakah kita sudah melihatnya, saudara-saudara terkasih? Atau kita masih asik dengan dunia pergumulan yang masih kita peluk sendiri? Pernahkah kita datang mengaku kehadapannya? Sahabat Jalan Kristus, hidup sering terasa berat untuk kita jalani. Dungo manogot, hira dangadong semanga lahom mangula akau laon, lahom mangalakaho si majojak tope malas sita.
Dang ala dangadong gugut ta. Alay alamago las ni roha siyan nguluta. Siya tonga ni keluarga ta. Banyak rumah tangga Kristen yang kelelahan bukan karena sebatas pekerjaan yang membuat badannya lelah, tetapi pikirannya juga. Persoalan hatinya, persoalan ekonominya, dan himpitan kehidupan yang semakin menjepit. Ingatlah, Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku. Kesaksian hidup dari seorang Daud. Dan di dalam Kristus, hidup kita aman, bukan karena kita kuat, tetapi karena kehidupan kita disanggah oleh kasih setia Allah. Biarlah Yesus menjadi gunung batu yang kokoh, tembok pertahanan, dan gadah yang menghancurkan semua persoalan dan pergumulanmu. Selamat bermazmur dalam hidup kita, saudara-saudara. Sahabat Jalan Kristus, jika firman ini meneguhkan imanmu, memberikan pengharapan dan kesadaran betapa pentingnya kehadiran dan sentuhan kasih dalam hidupmu, nyatakan dan kirimkan firman ini melalui media sosialmu, agar semakin banyak orang yang kamu sayangi mendengarkan firman Tuhan dan terberkati. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati.